Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler yang berada di Kabupaten Garut berdiri sejak tahun 1987, memiliki 3 program studi keahlian, yakni rekayasa perangkat lunak, otomatisasi tata kelola perkantoran, serta teknik dan bisnis sepeda motor. Sebagai kepala sekolah generasi ke-7 dan sekaligus sebagai kepala sekolah milenial dengan masa bakti yang baru 2 tahun ini, insya Allah saya akan mengedepankan kejujuran, komitmen, visioner, transparan, kompeten, dan etika kepemimpinan yang luhur dalam mengemban amanah berat ini. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 dikatakan, pemenuhan beban kerja kepala sekolah menyebutkan bahwa salah satu rincian tugas manajerial kepala sekolah adalah merencanakan program sekolah, supervisi kepala sekolah kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas bagi pendidikan secara berkelanjutan di sekolah dengan melaksanakan supervisi secara terprogram dan berkesinambungan akan tercapai layanan proses pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga adalah kewirausahaan. SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler bisa. Tahapan yang pertama dalam menyusun rencana pengembangan sekolah adalah sosialisasi dan persiapan. Program rencana pengembangan sekolah atau RPS di setiap sekolah sangatlah penting, tak terkecuali di SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler. Saya selaku manajer di sekolah ini berkewajiban mengarahkan, menyusun dan mensosialisasikan kegiatan ini kepada seluruh stakeholder sekolah. Tahapan sosialisasi ini diawali dengan rapat kecil antara kepala sekolah dengan para wakasek dan juga tata usaha atau TENDI untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tentunya diawali dulu dengan koordinasi dengan ketua yayasan dan dilakukan ini hanya dalam bentuk tatap muka karena hanya tergabung dengan 5 orang peserta saja. Tahapan selanjutnya adalah rapat dinas. Langkah selanjutnya setelah merumuskan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rapat kecil, kami masuk dalam tahapan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh warga sekolah secara berkelanjutan, yakni dengan melaksanakan rapat dinas secara virtual atau daring. Rapat dinas ini dihadiri oleh seluruh stakeholder sekolah, namun karena ada kendala konektivitas jaringan, jadi beberapa orang tidak mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan sebagai bentuk realisasi dari tahapan rapat persiapan dan rapat dinas adalah kegiatan pelaksanaan di in-house training atau IHT yang tentunya masih dilaksanakan dalam daring. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan keprofesionalan guru dalam menggunakan media pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Sama halnya dengan rapat dinas, kegiatan IHT ini juga terkendala dengan masalah konektivitas jaringan, jadi tidak dapat diikuti oleh seluruh guru, tetapi alhamdulillah guru yang kurang memahami teknologi hadir dan antusias dalam kegiatan ini. Selanjutnya adalah pengrealisasian dari hasil IHT. Kami mencoba merealisasikan di dalam bentuk pembelajaran di kelas, dan kami mengambil sampel guru sebagai bentuk pembelajaran daring. Penggunaan slide PPT pembelajaran biasanya digunakan dalam bentuk tatap muka, diganti dengan penggunaan slide PPT pembelajaran dalam bentuk share screen melalui media Zoom meeting. Seluruh rangkaian tahapan penyusunan dan pelaksanaan untuk program pengembangan sekolah ini selanjutnya kami kumpulkan secara hard file dan soft file. Penyusunan dan pengeditan hasil video dilakukan oleh petugas yang sudah tergabung dalam tim IT di panitia kecil di bawah pengawasan kepala sekolah. Hasil akhir kumpulan hard file dan soft file disimpan sebagai arsip sekolah untuk dievaluasi di akhir tahun pelajaran sebagai modal tindak lanjut di awal tahun pelajaran. Soft file video RPS singkat ini selanjutnya diupload di media YouTube channel, media website sekolah, WA group, warga sekolah, termasuk siswa dan orang tua siswa. Demikian rangkaian penyusunan RPS di SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler, mulai dari persiapan pelaksanaan sampai pada evaluasi dan tindak lanjut. Mudah-mudahan dapat membantu seluruh yang menonton tayangan RPS singkat ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurhaliza. Saya adalah salah satu guru di SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler. Pertama, pada dimensi kepribadian. Menurut saya, Kepala SMK Al-Hikmah sering berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman sejawat berkaitan dengan tugasnya sehari-hari. Nah, yang kedua dari dimensi manajerial.
Kepala Sekolah SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler cukup paham cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi dan tupoksi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar. Saya kelas 12 RPL 1 dalam bidang kewirausahaan. Yaitu pendapat saya tentang Bapak Kepala Sekolah sangat paham pengalaman dalam meningkatkan keingin-tahuan warga sekolah dalam pengetahuan. Saya orang tua siswa dari Fahri Akbar Nur Hidayatullah yang duduk di kelas 12 RPL 1. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah di SMK Al-Hikmah Tarogong Kaler. Selain sekolahnya berbasis Islam, ternyata pemimpinnya yaitu selaku kepala sekolah bisa diteladani sekali dengan cara berbicara, bersikap.